masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards Best Digital Ecosystem, Artificial Intelligence, Keamanan Data, dan Inovasi, Fondasi Ekosistem Digital Masa Depan Republik Indonesia yang kembali hadir untuk Anda. Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan agar bisnis mampu bertahan dan tumbuh di era yang serba cepat. Excel Smart for Business hadir menjawab tantangan itu dengan solusi teknologi cerdas yang terintegrasi dari AI hingga cloud yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan lintas industri. Kita akan mengulas lebih dalam bersama dengan Bapak Andrianto Mulyono, Director and Chief Enterprise Strategic Relationship Officer Excel Smart, telah bersama kami di studio CNBC Indonesia secara eksklusif. Pak Andi, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Tadi juga presentasi sudah disampaikan oleh Anda. Sekarang kita lanjutkan ngobrol-ngobrol untuk mengerti lebih jauh apa saja strategi dan juga langkah-langkah dari Excel Smart untuk memberikan yang terbaik ya untuk bisnis yang ada di Indonesia. Bapak, saya ingin tanyakan kepada Anda. Excel Smart ini kan baru saja melakukan merger ya di April 2025 ini. Pertanyaannya tentunya setelah merger, arah baru dan juga fokus baru Excel Smart untuk bisnis dalam memperkuat peran di ekosistem digital korporasi di Indonesia seperti apa? Dan sejauh ini sejak April sampai Oktober sudah apa saja Pak yang mungkin sudah dilakukan? Baik, pertama-tama mungkin perlu saya sampaikan bahwa kami merupakan hasil merger dari dua telco player yang prominent di Indonesia, yaitu Smartfren dan Excel. Ya, jadi dengan hasil merger ini kami memiliki ekosistem ya dan infrastruktur digital yang sangat-sangat besar dan masif. Sehingga dengan memiliki aset yang besar ini kami bisa lebih memberikan pengalaman kepada pelanggan telco sekaligus juga memberikan solusi kepada pelanggan-pelanggan korporasi. Dan apa yang sudah kita lakukan pasca merger ini adalah yang pertama tentunya kita melaunching brand kita Excel Smart for Business dengan brand Bravo 500. Nah, itu sudah dilakukan kira-kira 2 bulan yang lalu dan cukup antusias ya masyarakat mengikuti program Bravo 500 ini. Oke, baik. Saya ingin tanyakan kepada Anda dalam landscape bisnis yang semakin digital, kedepannya bagaimana Excel Smart for Business melihat peluang kolaborasi lintas industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, Bapak? Ya, tentunya kolaborasi merupakan kunci ya dari desain future digital Indonesia, dan kolaborasi ini merupakan syarat utama. Kenapa? Karena untuk bisa menciptakan ekosistem digital Indonesia yang inklusif, ya, yang aman, yang reliable dan sustainable, itu dibutuhkan paling nggak 4 pihak yang bekerja sama, yaitu adalah pemilik infrastruktur, pemilik teknologi, korporasi, dan pemerintah. Ya, ini merupakan satu kunci dalam roadmap future digitalnya Indonesia. Tadi Anda juga menyebut mengenai platform Bravo 500. Ya, mungkin pemirsa CNBC Indonesia ingin mendengar lebih lanjut lagi apa sebenarnya platform ini dan tujuan dari adanya Bravo 500 yang diinisiasikan oleh Excel Smart, Bapak. Baik, jadi Bravo 500 itu terinspirasi dari Fortune 500, di mana dalam Fortune 500 itu 500 perusahaan yang berpengaruh besar di ekonomi dunia. Dan dari inspirasi itu kami ingin memiliki suatu platform khusus ya untuk 500 penggerak ekonomi Indonesia yang mengadopsi teknologi ya dalam kegiatan bisnisnya yang menghasilkan satu competitiveness yang tinggi dan sustainability yang tinggi. Dan tentunya dengan fokus 500 ini kita bisa melakukan yang disebut sebagai, saya singkatan itu namanya SBP. SBP itu Seller, Buyer, dan Partnership. Jadi among 500 itu ya kita bisa saling berkolaborasi untuk sama-sama naik kelas. Nah, kira-kira itu spirit daripada... Itu sudah dilakukan berarti ya Pak? Sudah dilakukan. Untuk summitnya ya. Apa makna dari penyelenggaraan summit ini dan apa yang berusaha dicapai Pak, output dari summit kemarin?
Ya, outputnya tentunya adalah kolaborasi yang nyata ya dari antara 500 penggerak ekonomi ini ya, dan juga tokoh-tokoh digital Indonesia dan teknologi Indonesia juga ikut terlibat, termasuk juga dihadiri oleh Ibu Menteri Komdiji dan staf khusus, semua ikut. Jadi dengan adanya forum Bravo 500 ini, kita betul-betul menghasilkan kolaborasi yang nyata dalam proyek-proyek yang real. Gitu. Adakah target khusus mungkin Pak dari Bravo 500 baik dari sisi kolaborasi, sektor yang diprioritaskan gitu ya, atau inisiatif yang ingin digerakkan ke depannya? Sebenarnya target secara spesifik adalah sebanyak mungkin kolaborasi bisa terjadi dan melibatkan Excel Smart for Business ini untuk menyediakan infrastruktur dan layanan digitalnya, dan dalam rangka membantu korporasi-korporasi di Indonesia untuk tumbuh lebih baik lagi dengan penerapan ini. Dan tentunya kita akan ada sektor yang kita fokuskan, yaitu seperti mining, manufacturing, financial services, and public services. Itu yang merupakan satu sektor ideal untuk kita lakukan pendalaman lebih lanjut, oleh karena biasanya sektor ini memiliki dua syarat, yaitu kompleksitas operation, seperti memiliki banyak cabang-cabang, dan juga memiliki capex atau biaya modal yang cukup besar, karena teknologi ini tentunya membutuhkan itu semua. Dan itu sudah terjalin, Pak, kolaborasi dengan sektor-sektor prioritas tersebut sudah terjalin kemarin di Summit ya? Oke, baik. Bapak, saya juga tadi sempat mendengar mengenai ESTA, Enterprise Smart Technology and Automation, yang juga diinisiasikan oleh Excel Smart for Business. Bisa dijelaskan, Pak Andri, bagaimana ESTA menjadi fondasi dari solusi korporasi yang cerdas dan juga berkelanjutan? Oke, jadi idenya sederhana seperti ini. Misalkan Mbak Safrina punya kebutuhan, ya, saya mau laptop apa nih? Laptop yang terbaik itu apa? Untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan sehari-hari, bisnis, kerja ya. Dan yang paling simpel adalah laptop deh. Itu inspirasinya. Tentunya kalau Bu Safrina ini akan cari sendiri, coba searching, ya nanti keluarnya macam-macam dan butuh waktu, dan akhirnya agak bingung juga ya, yang mana nih yang terbaik, baik sisi harga, kualitas, layanan purna jual, dan sebagainya. Nah, di ESTA ini kami hadir dengan kurasi solusi. Jadi kalau mau laptop, kita sudah punya 3 yang the best, dan plus minusnya apa, dan kita bisa advising. Sebaiknya yang ini, kalau untuk kebutuhan katakan personal saja. Tapi kalau sudah mau lakukan enterprise, ya, lebih kompleks dan lebih besar kapasitasnya, tentunya kita akan memberikan kurasi yang lain. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi buat perusahaan-perusahaan, kebutuhan dari masing-masing perusahaan ya Pak, ya, sesuai dengan tujuan perusahaan masing-masing. Betul. Jadi kan sekarang kebutuhan digital atau teknologi perusahaan ini sudah semakin kompleks kebutuhannya, baik dari sisi network, jaringan, lalu data center, cloud, ya, cyber security, penerapan AI, IoT, private network, dan sebagainya. Ini membutuhkan satu advisory yang sistematis. Nah, ESTA ini jawabannya. Jadi dengan mudah, ya, salesman kita atau enterprise sales person kita ketemu dengan calon user ini sudah langsung bisa bicara sesuai dengan kebutuhannya apa, sarannya apa, biayanya kira-kira berapa, butuh proses berapa lama. ESTA menjawab semua itu. Dan bila sudah deliver, ESTA pun akan mengawal after sales service-nya. Ini yang jadi pengaplikasian dari ESTA tersebut juga mudah dan akhirnya tercapai tujuan yang berusaha dicapai oleh perusahaan. Kesulitan B2B bisnis Indonesia ini adalah bagaimana mencari salesman yang baik. Kenapa? Karena sebenarnya syarat untuk B2B teknologi harus engineer, Mbak. Tapi di Indonesia ini cari engineer yang mau jadi salesman juga susah. Jadi cari sales yang background engineer juga susah. Jadi ESTA ini sebenarnya menjembatani itu juga gitu. Jadi siapapun yang menjadi salesman B2B, mereka sudah punya navigasi dalam
menawarkan produk, ya, menyarankan solusi dan after sales service-nya. Lalu kalau begitu di kacamata Anda, competitive advantage dari Esta sendiri apa? Apa yang membedakan Esta dari produk yang juga ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, Pak Andri? Yang pertama, dengan kurasi, artinya kita sudah memilih dari ribuan opsi yang ada di market. Karena kita juga pengguna. Sebagai telco kita menggunakan, mungkin sebagai ilustrasi ya, kita punya 300 apps yang kita pakai nih di telco untuk memberikan layanan mobility kepada pelanggan. Itu ada 300 apps dengan lebih daripada 400 vendor. Nah, kita mengalami ini sendiri, kita memakai sendiri, kita mengevaluasi semuanya itu sendiri, dan pengalaman ini ya menjadi insights. Nah, insight ini yang merupakan keunggulannya Esta platform itu. Baik. Kita put di sini, kita bisa replicate untuk korporasi pelanggan kita. Pak Andri, saya juga ingin tanyakan kepada Anda, bagaimana XL Smart for Business menyeimbangkan antara penyediaan solusi komersial untuk korporasi dan juga ada kontribusi nyata, Pak, untuk Indonesia sejalan dengan semangat solusi untuk korporasi, tapi juga solusi untuk negeri. Apa implikasi dari statement ini atau tagline ini? Oke, kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini ditopang oleh beberapa pilar ya, tapi salah satunya adalah pertumbuhan korporasi itu sendiri. Jadi pihak swasta ya, korporasi itu sendiri. Nah, kami meyakini bahwa bila korporasinya sehat dan efisien, maka produktivitasnya akan meningkat, dengan sendirinya akan mendorong pertumbuhan GDP Indonesia juga. Oh, oke. Nah, jadi walaupun kami berbisnis di dalam menawarkan solusi, connectivity, dan ICT, serta yang related kepada digital, tentunya kami juga melakukan yang namanya SBP. SBP tadi ya. Kami sebagai seller, kami juga bisa sebagai buyer dari perusahaan itu, dan kami juga bisa menjadi partner dari perusahaan itu. Dan walaupun kami fokus di B500, jadi 500 perusahaan ternama, tapi kami juga punya segmen beyond B500. Nah, ini UMKM segmennya. Ada segmen UMKM juga? Ada segmen UMKM. Kalau kisah nyatanya apa, Pak? Aplikasi nyatanya dari apa yang sudah diinisiatifkan? Success story yang ada? Oke, jadi salah satunya kita punya platform itu untuk masyarakat ya, jadi yang bukan hanya bisnis ya. Jadi success story-nya itu adalah kita bikin satu platform pemberdayaan wanita yang namanya Sisternet. 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 Saya pernah dengar tuh, Pak. Ya, Sisternet itu XL ya, XL ya Sisternet. Ya, itu sudah 2 juta users. Jadi ini di situ kita benar-benar memberikan satu edukasi digital, ya. Kita bikin suatu komunitas yang di situ bisa saling berkolaborasi dalam platform itu. Meningkatkan soft skill ya. Meningkatkan soft skill, networking dan sebagainya, sehingga ini merupakan satu bentuk kontribusi bahwa melalui platform digital, ya, kehidupan sosial meningkat, ekonomi pun bisa meningkat. Jadi ini sudah ada capaian tersendiri ya. Tadi ada 200.000 perempuan penerima manfaat. Ini saya juga sempat baca nih data dari Sisternet. Ada 2.000 peserta inkubasi manajemen bisnis, ada kelas literasi dan lain-lain ya. Jadi bentuknya adalah womanpreneur ini bisa berdaya dengan adanya bentuk digital transformation dan digital ekosistem yang diaplikasikan ke bisnis mereka. Begitu ya Pak Andri. Baik, saya ingin tanyakan kepada Anda Pak, apa aspirasi Anda selaku pelaku bisnis di digital ekosistem untuk pemerintah, agar kolaborasi yang terjalin bisa lebih erat untuk membangun transformasi digital yang berkelanjutan di Indonesia dan industri ini bisa semakin baik, Pak, growth-nya ke depan? Ya, tentunya pemerintah juga sudah memikirkan dan sering melakukan audiensi dengan seluruh pelaku digital di Indonesia, termasuk kami. Tapi pada dasarnya adalah kalau kita mau belajar dari negara-negara lain, ya misalkan India, Malaysia, ya. Menurut saya itu ada 3 aspek sih yang pemerintah mesti memikirkan. Yang pertama adalah mengenai regulasi yang ramah investasi, karena untuk digital ini kita memerlukan investasi yang besar, ya. Jadi bagaimana regulasi ini bisa ramah investasi untuk mendukung infrastruktur. Nah, yang kedua tentunya adalah
regulasi yang terkait dengan bagaimana peran-peran ini diatur sehingga posisi daripada para player ini bisa diregulasi untuk tidak saling bersaing secara negatif. Ya, contoh misalkan ya, kalau telco itu punya aspirasi bahwa revenue kami ini turun semenjak WhatsApp itu free. Ya. Jadi mungkin Mbak juga kalau telepon udah nggak pakai, ya kan, udah nggak pakai pulsa telepon, tapi menggunakan semua pakai WhatsApp. Ya, WhatsApp ini data ya Pak ya. Iya, data ini, dan kalau ada internet itu unlimited kan, jadi nggak usah bayar lagi. Nah, tentunya ini merupakan satu aspirasi yang sudah sering kami sampaikan juga di pemerintah. Bagaimana ya kita dari telco kan membayar kewajiban-kewajiban frekuensi, ya kan, BHP USO dan sebagainya. Sementara OTT yang semacam Instagram atau WhatsApp ini mereka bermain di over the top ini belum diatur. Jadi memang sulit untuk melakukan terobosan ini ya, tapi ke depan mungkin kita ingin adanya satu keseimbangan, ya, keseimbangan hak dan kewajiban di antara antara pemain-pemain dalam industri digital ini. Nah, yang terakhir tentunya roadmap digital itu sendiri untuk Indonesia, karena dengan adanya AI, dengan semakin kompleksnya masalah security, cyber security di Indonesia, dan tentunya roadmap digital ini ke depannya perlu kita pikirkan sama-sama agar ya perkembangan teknologi digital Indonesia ini justru menghasilkan kebaikan yang lebih banyak daripada dampak negatif. Jadi solusi untuk bisnis dan solusi untuk negara ya. Niscaya ya Pak ya, kedua tujuan itu dari Excel Smart for Business. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Pak Andri.